the hard work and collaboration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah hadir pada sosialisasi aktivasi single sign-on di Telkom University. Yang terhormat Ibu Maya Setiawati selaku Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Yang terhormat Ibu Nur Anggorowati selaku Kepala Urusan Layanan TI. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk melakukan kegiatan sosialisasi aktivasi SSO pada pagi hari ini. Ya, meskipun dilakukan secara online, semoga kita selalu sehat dan hati dalam keadaan bahagia selalu. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Sarah, selaku MC pada pagi hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama, ada pembukaan dan doa, dilanjutkan dengan pemutaran lagu Indonesia Raya, serta Mars Telkom University. Yang ketiga, ada kata sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI. Kemudian ada pemaparan atau penjelasan User Education SSO oleh rekan-rekan saya, ada Mbak Nurul dan Mbak Risma. Kemudian ada sesi tanya-jawab atau diskusi. Yang terakhir, ada penutup. Baik, untuk agenda yang pertama kita buka dengan berdoa. Silakan menurut kepercayaan masing-masing berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan dengan kegiatan pemutaran lagu Indonesia Raya dan Mars Telkom University. Untuk operator dipersilahkan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita raju asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, unggulan dan prestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa,
Telkom University, sinergi bangun negeri, maju dalam ilmu pengetahuan. Satukan tekad bersama, padukan langkah, bawa bangsa menuju garis depan. Raih cita rajuk asa, sing-singkan lengan, tingkatkan inovasi, tumbuh dan berprestasi. Semua demi keluhuran bangsa, masyarakat adil makmur sejahtera. Laksanakan pendidikan dengan semangat pengabdian, ciptakan kehidupan gemilang. Telkom University, kebanggaan Pertiwi, maju dengan karya, berperan bagi bangsa, bagi Indonesia, bagi dunia. Baik, selanjutnya akan ada sambutan dari Kepala Bagian Riset dan Layanan TI kepada Ibu Maya Setiawati. Waktu dan tempat dipersilakan. Mbak Sarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik mahasiswa semuanya. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Pagi, Subhanahu wa Kak. Ta'ala atas nikmat yang dianugerahkan kepada kita semua, sehingga diberi kenikmatan berupa kesehatan untuk kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka sosialisasi aktivasi single sign-on dan layanan IT di Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Perkenalkan, saya Maya Setiawati, perwakilan dari Direktorat Pusat Teknologi Informasi, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh mahasiswa baru, terutama untuk Fakultas Komunikasi dan Ilmu Sosial, serta Fakultas Ilmu Terapan yang untuk jadwal sesi ini, yang dapat meluangkan waktu untuk hadir Pagi, pada Bu. acara ini. Serta kami juga mengucapkan selamat bergabung kepada adik-adik semua di Telkom University. Acara ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan bagaimana cara mengaktifasi single sign-on, di mana nanti satu akun dapat digunakan untuk mengakses semua layanan IT yang diberikan oleh Telkom University. Di mana layanan-layanan itu seperti nanti adik-adik dapat mengakses aplikasi, nanti ada aplikasi iGracias, aplikasi MyTelu Mobile, juga ada portal 1. Selain itu nanti juga adik-adik dapat mengakses lisensi yang diberikan oleh Telkom University berupa Microsoft 365, serta bagaimana nanti cara akses internet di kampus ya, kalau nanti adik-adik udah mulai belajar di kampus Telkom University. Selain itu juga nanti ada penjelasan gitu ya terkait bagaimana kalau adik-adik mengajukan keluhan atau permintaan ke Direktorat Pusat Teknologi Informasi. Nanti akan disampaikan secara lebih rinci dan jelas dari tim Service Desk yang akan diwakili oleh Mbak Nurul dan Mbak Risma. Kami juga ingin menyampaikan permohonan maaf jika nanti misalnya ada kekurangan ya selama berjalannya acara ini, atau ada hal-hal yang sekiranya kurang berkenan. Mungkin itu sedikit sambutan yang dapat kami sampaikan. Semoga ada hikmah yang dipetik oleh adik-adik semua dengan mengikuti sosialisasi ini, juga dapat mengimplementasikan langsung apa yang dijelaskan oleh tim Service Desk. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk sambutannya kepada Ibu Maya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke acara inti nih teman-teman, yaitu pemaparan materi User Education SSO di Telkom University. Nah, untuk teman-teman bisa disimak terlebih dahulu ya, supaya perjalanan aktivasi bisa dilancarkan. Kepada rekan saya, dipersilahkan.
Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Sebelumnya izin memperkenalkan diri kembali ya. Di sini saya Risma yang akan memandu sesi sosialisasi atau user education mahasiswa baru Telkom University tahun 2024. Sebelumnya mohon izin saya sampaikan terlebih dahulu ya buat teman-teman semua, silakan untuk dapat menyimak terlebih dahulu sosialisasi ini, dikarenakan nanti tahapannya akan sedikit panjang. Apabila nanti ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan pada kolom chat, nanti akan dibantu dijawab oleh rekan-rekan saya. Dan nanti untuk di sesi awal ini akan ada jeda pada setiap sesinya ya, jadi nanti bisa dimanfaatkan untuk bertanya secara langsung. Dan supaya nanti sesinya bisa berjalan tetap kondusif, untuk nanti teman-teman yang akan bertanya secara langsung atau on mic, mohon untuk bisa raise hand terlebih dahulu dengan fitur yang tersedia di MS Teams-nya. Nanti akan saya sebut namanya untuk yang bisa bertanya lebih dulu sesuai urutan. Baik, mungkin kita mulai saja ya teman-teman. Jadi di sini untuk yang pertama, kita akan mengenalkan perihal single sign-on atau SSO. Mungkin di sini teman-teman masih belum familiar ya, apa itu SSO. Ini merupakan sistem autentikasi yang mana nanti memungkinkan teman-teman atau pengguna mengakses beberapa aplikasi menggunakan username dan password yang sama. Jadi nanti teman-teman akan punya satu akun username beserta password yang akan bisa digunakan untuk login di berbagai aplikasi di Telkom University. Lalu apa saja sih aplikasi yang bisa teman-teman akses? Di antaranya ada satu framework, ada Igrasias, ada Microsoft 365 atau Microsoft Education, ada Telio Connect, ada MyTeli Mobile dan juga Blog Mahasiswa. Lalu untuk yang pertama, di sini akan dijelaskan perihal satu framework teman-teman. Namun sebelum kita bisa login ke sana, kita perlu mengaktifkan SS-nya terlebih dahulu. Dan sangat disarankan buat teman-teman semuanya untuk melakukan aktivasi ini menggunakan laptop atau PC ya, supaya lebih mudah untuk aksesibilitasnya. Untuk tahapan pertama, aktivasinya silahkan teman-teman untuk akses website 1 di 1.telkomuniversity.ac.id. Lalu nanti ada menu di kiri kanan bawah, ada menu pilih buat akun SSO. Setelah itu nanti akan tampil halaman seperti berikut. Dan nanti silahkan teman-teman pilih aktivasi sebagai mahasiswa. Dan mohon untuk teman-teman bisa dipastikan untuk sudah cetak berita acara di aplikasi SIDS ya. Jika belum silahkan bisa dicetak terlebih dahulu. Dan untuk perihal cetak BA ini bisa dikonfirmasikan ke pihak akademik atau BSLA. Lalu jika sudah dipilih mahasiswa, silahkan teman-teman untuk diisikan NIK atau nomor induk kependudukan ya. Bukan NIM atau nomor induk mahasiswa, melainkan NIK yang mana ini tertera di KTP teman-teman masing-masing atau juga ada di kartu keluarga. Gitu. Jika sudah dimasukkan nomor induk kependudukannya, silahkan teman-teman klik verifikasi. Nah, jika sudah klik verifikasi, nanti di sini akan ada pengiriman kode OTP yang akan dikirimkan ke alamat email masing-masing. Di sini nanti tertera alamat email yang dikirimkan OTP-nya. Silahkan teman-teman buka alamat email tersebut, nanti akan ada kode yang tertampil di sana, lalu silahkan nanti dimasukkan ke kolom OTP di sini. Namun mohon menjadi perhatian ketika di sini ada kesalahan email, mungkin ya silahkan teman-teman bisa dikonfirmasikan ke bagian akademik atau ke BSLA. Dan juga jika teman-teman merasa tidak menerima kode, bisa ditunggu terlebih dahulu ya, bersabar selama 15 menit. Jika masih belum ada, bisa dikirim ulang, lalu juga bisa cek pada email bagian spamnya, seperti itu. Lalu jika sudah dimasukkan kode OTP-nya, silahkan klik konfirmasi, dan nanti akan ada muncul tampilan untuk pembuatan kata sandi. Di sini nanti akan tertera nama lengkap masing-masing mahasiswa, akan tertera juga nomor induk mahasiswa, lalu juga akan tertera username atau nama pengguna masing-masing mahasiswa. Dan untuk username ini adalah username yang digeneratkan atau dibuatkan oleh sistem ya teman-teman, dan ini tidak bisa dirubah. Jadi silahkan untuk diingat-ingat username yang tampil di halaman tersebut.
Nah, di sini silakan teman-teman untuk membuat kata sandi sesuai dengan kriteria yang tersedia di sebelah kanan ya. Di sini minimalnya ada 8 karakter, maksimal 12 karakter, ada kombinasi huruf besar, huruf kecil, juga ada angka gitu ya. Silakan teman-teman, di sini ada pengisiannya 2 kali ya, di kolom kata sandi dan kolom konfirmasi kata sandi. Jika sudah dipastikan ini memenuhi kriteria, silakan teman-teman klik simpan. Nah, di sini akan ada tampil halaman ketentuan ya setelah buat kata sandi. Silahkan teman-teman mohon untuk dapat dibaca dan dipahami untuk ketentuan yang berlaku di Telkom University. Jika sudah dibaca hingga bawah, di-scroll sampai bawah, nanti silahkan teman-teman untuk klik centang atau checklist di bagian paling bawah pada catatan saya telah membaca dan menyetujui ketentuan yang berlaku. Lalu jika sudah, silahkan klik simpan. Nah, berikut ini adalah tampilan ketika teman-teman semua berhasil melakukan aktivasi SSO. Di sini kalau bisa teman-teman langsung ini aja ya, screenshot aja halaman tersebut, karena di sini mengandung banyak informasi penting teman-teman. Di sini ada nama lengkap teman-teman, ada alamat email, yang mana nanti teman-teman bisa digunakan untuk login email melalui Outlook, juga ada Microsoft 365, Telius 1, dan ini loginnya menggunakan alamat email yaitu username dengan tambahan domain @student.telkomuniversity.ac.id. Lalu juga di sini akan tertera untuk username teman-teman tanpa domain ya, dan ini akan bisa digunakan untuk login Igrasias, WiFi yaitu Telco, dan juga login di aplikasi MyTeli Mobile. Dan jika pada tahapan aktivasi SSO ini teman-teman menemukan beberapa kendala teknis ya, teman-teman mohon untuk melakukan penanganan awal terlebih dahulu. Di antaranya adalah clear cache di browser masing-masing. Lalu juga silahkan jika masih tidak bisa, boleh coba akses kembali aktivasinya di browser mode private atau incognito atau penyamaran ya teman-teman. Dan di sini nanti teman-teman setelah berhasil bisa dicoba untuk login ke Igrasias, ke Telius 1, ke Microsoft 365, Teleconnect, dan juga MyTeli Mobile. Namun untuk nanti tahapan awal bisa dicoba untuk login ke Telius 1 atau Igrasias. Nah, mungkin kita cukupkan dulu untuk sesi aktivasi SSO. Silahkan teman-teman untuk yang mungkin mau bertanya terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Oke, di sini saya lihat ada yang sudah raise hand. Yang pertama ada dari Kak Dimas Ananto. Boleh silahkan Kak. Untuk on mic saja. Halo Kak Dimas. Ini saya belum bisa login. Sisanya akun SSO ini. Belum bisa login kemana Kak? Tadi. Ketinggalan. Untuk aktivasinya berarti belum ya Kak ya? Ya belum. Oke, nanti mungkin akan saya sedikit ulas kembali ya Kak ya, untuk tahapan aktivasi SSO-nya. Oke, mungkin kita bisa lanjut dulu. Ya, sama-sama ke pertanyaan kedua dari Kak Iqbal Fajar Wirawan. Boleh silahkan Kak. Halo Kak Iqbal. Oke, jika masih belum ada, boleh dilanjut ke Kak Resti Amelia. Kak, izin bertanya, kan Ya. saya sudah masuk ke Igrasias, terus ke SSO Activation, tapi malah stuck di attention itu Kak, attention yang aplikasi yang robot itu Kak, jadi nggak bisa masuk ke authentication ya? Ya. Oke, nanti untuk tahapan itu akan kita jelaskan di sesi selanjutnya ya Kak ya, nanti ada penjelasannya tersendiri sih. Oh ya, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Selanjutnya ada dari Kak Silayan Laura. Boleh silahkan Kak. Terima kasih Ibu atas kesempatannya.
Perkenalkan, nama saya Silayan Laura, izin bertanya, untuk nanti passwordnya kalau misalnya amit-amitnya lupa gitu, apakah itu bisa ditanya ke pusat atau bisa diperbaiki ke pusat atau hanya sekali aja gitu ya passwordnya? Gimana Ibu? Oke, kalau lupa itu nggak apa-apa ya, itu manusiawi sebenarnya Kak. Jadi nanti kita juga ada menyediakan fitur lupa password Kak, yang nanti Kakaknya bisa kurang lebih tahapannya nanti sedikit mirip dengan aktivasi gitu. Nanti Kakaknya masukin nick, masukin username. Nanti mungkin dibantu oleh rekan-rekan saya, bisa dibantu untuk link lupa passwordnya ya, gitu. Gitu sih Oke, Kak. terima kasih Ibu. Iya, sama-sama Kak. Oke, selanjutnya ada dari Kak Falah Habib. Boleh silahkan Kak. Nur Rahman, izin bertanya. Ini kebetulan sekali terjadinya tidak hanya di apa namanya di bagian satu Telkom, saya di web satu Telu, tapi juga di Seeds. Jadi kalau saya masuk di laptop saya, itu tuh just a moment yang untuk verifikasi you are human itu loh Kak. Itu lama sekali dan tak. Cloudflare-nya ya Kak. Iya betul. Tapi kalau di device yang lain itu aman Kak. Di device lain aman, di HP, di laptop yang lain aman, tapi hanya di laptop saya ini. Menggunakan jaringan yang sama ya Kak ya, di device lainnya itu bisa. Oke. Kalau gitu mungkin bisa dicoba cek dulu Kak di laptopnya apakah ada VPN yang nyala atau mungkin Kakaknya ada pakai aplikasi yang mengandung VPN meskipun itu bukan VPN bawaan dari laptop atau DNS, itu boleh coba dinonaktifkan terlebih dahulu. Gitu Baik. sih Kak. Oke. Baik. Terima kasih. Sama-sama Kak. Oke, mungkin sebelum kita ulas kembali, boleh mungkin pertanyaan terakhir di sesi saat ini boleh ke Kak Ravelio Genesaret. Boleh silahkan Kak. Apa namanya Microsoft 365 bisa untuk yang mobile atau enggak ya? Microsoft 365 ini Kakaknya kebutuhannya untuk akses apa Kak? Kayak Microsoft Word atau lain-lain. Oke, bisa Soalnya itu kadang kan ada bisa. handphone yang udah bisa apa Microsoft Word kalau belum ini ya, belum apa namanya langganan. Untuk 365 ya nih karena nanti Kakaknya login pakai studentnya itu udah berlisensi, nanti bisa digunakan di laptop atau PC juga digunakan di device HP. Bisa Kak. Oh iya, oke. Makasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, mungkin izin mengulas kembali ya teman-teman dari tahapan awal aktivasi SSO. Jadi di sini silahkan teman-teman bisa disimak kembali. Jadi untuk awalnya teman-teman silahkan untuk akses web 1 di dan mohon teman-teman untuk sangat disarankan ya untuk aktivasi ini menggunakan laptop atau PC gitu teman-teman. Jadi setelah nanti klik buat akun SSO, silahkan teman-teman nanti akan tampil seperti halaman berikut. Nah, di sini teman-teman silahkan masukkan nick atau nomor induk kependudukan yang tertera di KTP masing-masing mahasiswa. Silahkan nanti pilih juga sebagai mahasiswa. Lalu jika sudah pilih mahasiswa, lalu juga masukkan nick, silahkan teman-teman untuk klik bagian verifikasi. Tombol verifikasi. Nanti teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan kode OTP yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Jika nanti ada kesalahan email atau ketidaksesuaian, silahkan bisa dikonfirmasikan ke bagian akademik atau ke BSLA. Untuk kontaknya nanti akan dibantu juga di-share di kolom chat ya, teman-teman bisa dipantau terlebih dahulu. Lalu jika sudah dimasukkan kode OTP-nya, silahkan teman-teman untuk melakukan pembuatan kata sandi. Yang mana nanti di sini ada juga tertera untuk username yang tergenerate dari sistem. Jadi teman-teman silahkan nanti diingat, ini adalah username yang akan teman-teman terus gunakan selama menjadi mahasiswa di Telkom University. Lalu juga silahkan teman-teman untuk isikan kata sandi yang teman-teman akan buat, juga silahkan diisikan pada bagian konfirmasi kata sandi dan pastikan untuk mengikuti kriteria password yang tersedia. Jika sudah, silahkan teman-teman klik simpan.
lalu nanti akan diarahkan ke halaman ketentuan. Silahkan teman-teman nanti dibaca, dipahami untuk ketentuan yang berlaku di Telkom University. Jika sudah dibaca dan dipahami, silahkan teman-teman untuk klik checklist pada bagian paling bawah. Lalu jika sudah di checklist, lalu klik simpan. Nah, berikut ini halaman yang akan muncul ketika teman-teman berhasil melakukan aktivasi SSO atau pembuatan akun gitu ya. Nanti di sini bisa di SS ada email teman-teman dengan domain username, tambahan domain @student.telkomuniversity.ac.id. Juga ada tertera username ya teman-teman, silahkan di sini untuk email dan juga username bisa diingat-ingat ya atau dicatat seperti itu. Nanti silahkan teman-teman jika sudah berhasil bisa dicoba untuk akses ke layanan yang tersedia. Di sini ada iGrasias, Telyu 1, Microsoft 365, juga Telyu Connect dan MyTelyu Mobile seperti itu. Dan mohon untuk jika ada kendala seperti redirect, kendala mungkin nanti ada sedikit kendala teknis, boleh dicoba penanganan awal seperti clear cache, juga akses ulang di browser mode private atau incognito, dan juga pastikan untuk jaringannya itu stabil ya teman-teman. Oke. Oke, mungkin kita lanjut dulu ya teman-teman ke penjelasan yang kedua. Setelah tadi teman-teman berhasil membuat akun SSO, nanti teman-teman boleh dicoba login ke satu framework atau Telyu 1. Nah, ini merupakan kumpulan dari berbagai aplikasi yang tersedia, sehingga teman-teman nanti bisa digunakan atau diakses dengan hanya satu kali login saja di awal ketika login Telyu 1. Untuk loginnya bagaimana? Teman-teman nanti silahkan akses alamat 1.telkomuniversity.ac.id, lalu silahkan nanti teman-teman untuk klik button yaitu Connect with Microsoft 365. Jika sudah diklik, nanti teman-teman akan diarahkan untuk mengisikan username, alamat email dengan kurang lebih domainnya adalah username @student.telkomuniversity.ac.id. Misalkan username teman-teman, mungkin nama saya Risma gitu ya, risma@student.telkomuniversity.ac.id. Lalu juga silahkan nanti klik next dan akan diarahkan untuk memasukkan password SSO. Jika sudah dimasukkan passwordnya, silahkan teman-teman klik sign in. Nah, mungkin ini juga tadi pertanyaan yang tadi agak termention ya sama salah satu mahasiswa. Nanti di sini teman-teman akan diarahkan untuk melakukan pengaktifan MFA atau multi-factor authentication. Buat teman-teman yang mungkin belum familiar, MFA ini adalah merupakan metode autentikasi yang mengharuskan pengguna untuk menyediakan 2 atau lebih metode verifikasi untuk mengakses aplikasi Office 365. Yang mana hal ini akan membantu menjaga akun pengguna dan universitas agar tetap aman dan mencegah hal-hal yang tidak diinginkan untuk akses ke informasi pribadi dan rahasia gitu ya. Nah, silakan teman-teman untuk pengaktifan ini teman-teman siapkan 2 device ya. Yang pertama ada laptop atau PC dan juga menggunakan HP gitu teman-teman. Untuk halaman yang tertera di layar ini silakan untuk akses melalui device laptop atau PC ya teman-teman supaya nanti QR-nya muncul. Dikarenakan kalau teman-teman buka web 1 ini melalui HP gitu ini nanti akan menyebabkan QR-nya yang akan muncul itu gagal atau terkendala ya teman-teman. Gitu. Dan nanti ketika muncul ada halaman more information required, silahkan teman-teman untuk klik next. Nah, nanti di sini teman-teman silahkan bisa menggunakan aplikasi yang teman-teman sukai gitu ya. Namun dari kami di sini menyarankan ada 2 aplikasi yang bisa disarankan teman-teman gunakan, yaitu Microsoft Authenticator dan Google Authenticator. Silahkan teman-teman untuk install terlebih dahulu di Play Store atau App Store ya di device HP-nya. Jika sudah diinstal, silahkan teman-teman untuk di halaman yang tertera di laptopnya, silahkan teman-teman pilih I want to use a different authenticator app jika tidak menggunakan Microsoft Authenticator. Lalu klik next. Nah, jika sudah muncul seperti ini, silahkan pilih next kembali untuk melanjutkan ya. Nah, di sini teman-teman ketika bukanya di laptop atau PC gitu ya, nanti akan muncul QR
yang mana perlu teman-teman scan melalui device HP-nya. Silahkan teman-teman untuk yang menggunakan Google Authenticator yang kami sarankan ya aplikasinya, silahkan nanti untuk bisa scan menggunakan aplikasi tersebut. Dan mungkin yang menjadi pertanyaan nanti ketika teman-teman sudah install aplikasinya, ini login menggunakan akun apa Kak? Nah untuk login ke Google Authenticator ini bisa login menggunakan akun pribadi saja. Jangan menggunakan akun email Telkom University gitu ya. Silahkan menggunakan akun email pribadi saja. Jika sudah login menggunakan akun Gmail, akun pribadi ke aplikasi autentikatornya, silahkan teman-teman untuk scan QR yang tersedia di layar teman-teman semuanya. Jika sudah di-scan dan berhasil masuk kodenya, silahkan teman-teman klik next. Nah, nanti setelah teman-teman berhasil akan diarahkan untuk memasukkan kode yang tertera di aplikasi autentikatornya ya. Nanti kurang lebih kalau di Google Authenticator ada 6 digit kode. Silahkan masukkan ke kolom enter code yang tertera di layar teman-teman semuanya. Jika sudah dimasukkan dan menjadi perhatian juga teman-teman untuk kode ini akan berganti setiap 30 detik. Jadi mohon pastikan ketika teman-teman masukkan kode yang di layar laptopnya, pastikan udah sesuai dengan kode yang masih tertera atau masih berlaku dan belum kadaluarsa di HP masing-masing, seperti itu. Jika sudah, silahkan klik next. Nah, nanti di sini sudah berhasil ya untuk aktivasi metode yang pertama. Jika nanti teman-teman semuanya tidak muncul tahap 2 dan 3, itu tidak masalah teman-teman. Itu berarti untuk tahapan aktivasinya sudah berhasil. Jadi bisa diabaikan saja dan nanti akan masuk login ke halaman 1 framework gitu teman-teman. Namun jika memang nanti akan muncul halaman tahap 2 dan 3, silahkan teman-teman ikuti langkah berikut ini. Dan untuk metode yang kedua ini adalah metode menggunakan nomor telepon. Teman-teman silahkan nanti masukkan kode negara teman-teman. Untuk yang di Indonesia silahkan gunakan +62 atau disesuaikan jika yang sedang tinggal di luar negeri gitu ya. Lalu masukkan nomor teleponnya. Di sini teman-teman bisa pilih ada opsi text me account dan juga ada call me untuk menerima kode melalui SMS atau melalui telepon. Jika sudah, silahkan teman-teman nanti klik next ya. Nah, nanti di sini akan diarahkan untuk memasukkan CAPTCHA ya, untuk memverifikasi bahwa teman-teman ini bukan robot seperti itu. Dan ini untuk dimasukkannya adalah dari kanan atas ke kanan kiri atas ke kanan atas, lalu juga dari kiri bawah ke kanan bawah. Jadi kurang lebih kalau di layar ini ada 6 YY, KDP dan pastikan untuk sesuaikan huruf besar dan huruf kecilnya ya, teman-teman. Seperti itu, jika sudah dimasukkan, silahkan teman-teman klik next. Nah, nanti teman-teman untuk di HP-nya, ketika teman-teman mungkin pilih SMS, nanti akan menerima SMS kode. Nanti silahkan teman-teman masukkan ke kolom enter code. Jika masih belum menerima, boleh dicoba klik resend kodenya aja. Jika sudah, silahkan klik next. Nah, nanti di sini akan muncul pop-up atau informasi bahwa sudah diverifikasi gitu ya nomor teleponnya. Jika sudah, silahkan bisa klik next saja. Lalu di sini ada metode autentikasi yang ketiga, teman-teman, yaitu app password. Dan di sini teman-teman silahkan nanti bisa masukkan password yang teman-teman inginkan gitu ya. Silahkan bisa diingat-ingat password yang sekiranya mudah teman-teman ingat gitu ya untuk kedepannya. Untuk minimumnya ini ada 8 karakter ya. Contohnya di sini ada Tell You Microsoft 2024. Mengandung ada huruf besar, huruf kecil, ada juga angka dan disarankan untuk menggunakan juga karakter gitu ya. Jika sudah silahkan klik next. Nah, di sini nanti akan muncul untuk password yang sudah dibuat sama teman-teman. Silahkan untuk klik done untuk mengakhiri proses aktivasi MFA. Dan nanti jika sudah selesai, teman-teman akan diarahkan untuk memasukkan kembali kode yang sudah teman-teman tadi aktivasi out-nya gitu ya. Silahkan masukkan kode yang tertera di aplikasi autentikatornya. Lalu silahkan di sini bisa dicentang juga kolom don't X again for 90 hari gitu. Ini yang mana bertujuan supaya nanti ketika 3 bulan ke depan teman-teman tidak akan dimintai kode kembali ketika login Microsoft. Silahkan nanti klik verify jika sudah.
Dan ini merupakan halaman yang akan muncul ketika teman-teman berhasil melakukan aktivasi MFA pertama kali, yaitu akan diarahkan untuk masuk ke halaman satu framework homepage. Dan di sini teman-teman bisa dilihat ada banyak aplikasi yang bisa teman-teman gunakan, bisa teman-teman coba login sebagai mahasiswa selama menjadi mahasiswa di Telkom University. Di sini ada seperti Igrasias, LMS, dan nanti mungkin teman-teman akan lebih familiar ketika sudah menjalani perkuliahan mungkin ya. Silahkan nanti teman-teman boleh dicoba untuk akses login di berbagai aplikasi tersebut. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut kembali ke layanan selanjutnya yang bisa teman-teman akses, kita masuk kembali ke tanya jawab mungkin ya. Di sini untuk yang raise hand ada dari Kak Rafael Ginasaret. Apakah jadi bertanya, Kak? Oke, jika tidak, di sini ada Kak Darel Ramdhani. Silahkan Kak Darel. Halo Kak Darel. Kalau nggak ada, kita boleh lanjut. Izin saya turunkan tangannya ya, raise hand-nya. Boleh lanjut ke Kak Naufal Yero. Halo Kak Naufal. Oke, teman-teman, jika memang sudah tidak jadi bertanya, boleh dicoba diturunkan aja ya raise hand-nya. Gitu. Boleh dilanjut aja ke Kak Negar Fahmi. Halo Kak Negar. Oke, sepertinya nggak jadi juga. Di sini boleh Kak Chandra Arditya. Halo, permisi. Oke, iya Kak. Ini saya mau nanya, saya mau ganti email boleh karena akun yang nempel sama itu ke-suspend jadinya buat ngirim kodenya itu nggak kekirim-kirim jadinya. Mau ganti email, gimana ya caranya? Email yang tadi pas aktivasi ya untuk pengiriman Iya, OTP? ke email yang baru lagi. Oh, kalau untuk pergantian email bisa dikonfirmasikan ke bagian akademik ya Kak ya, ke BSLA untuk kontaknya nanti akan di-share di kolom chat sih Kak. Gitu. Nanti silahkan ketika udah dibantu ubah sama bagian akademik, bisa dicoba ditunggu terlebih dahulu, kurang lebih 1 jam. Nanti boleh dicoba aktivasi ulang. Gitu Kak. Oke, siap. Makasih banyak ya. Ya, sama-sama Kak. Oke, selanjutnya dari Kak Farel M. Rafa. Halo Kak Farel. Kalau nggak ada, boleh lanjut ke Kak Abril Valencia. Halo Kak, izin bertanya. Ya. Kan saya udah nyampe yang di QR. Nah, QR-nya bisa di-scan. Terus QR-nya nggak bisa di-scan. Terus pas di next tuh nggak bisa. Oke. Kalau untuk yang tertera di laptopnya ini aplikasinya namanya apakah Authenticator App atau Microsoft Authenticator? Microsoft Authenticator. Kalau kakaknya scan-nya pakai aplikasi apa di HP-nya? Pakai kamera. Nah, itu jangan pakai kamera ya Kak ya. Untuk kode QR yang tertera di layar laptop itu silahkan sesuaikan dengan nama aplikasi yang tertera. Tadi kan terteranya Microsoft Authenticator ya, ini nggak akan bisa kalau Kakaknya scan pakai aplikasi kamera biasa. Silahkan untuk scan-nya pakai aplikasi Microsoft Authenticator. Nanti Kakaknya download dulu aja di Play Store atau App Store ya. Gitu. Oke Kak, terima kasih. Oke, sama-sama Kak. Oke, dilanjut. Di sini ada pertanyaan dari Kak Yusuf Anis. Boleh silahkan Kak. Bertanya, kalau semisalnya sebelumnya kita udah punya akun Microsoft, itu nanti di aplikasi Word, Excel, sama PowerPoint-nya
akunnya sisa ditambahin atau nggak boleh ada akun lain di aplikasi Microsoft-nya? Kalau Kakaknya pakai Microsoft pribadi aja, Kak? Pakai Gmail gitu? Iya. Kalau untuk nanti kalau Kakaknya pakai login akun student, akun email tell you di Microsoft biasa, ini nggak bisa, Kak. Karena untuk akun student ini hanya bisa di-login-kan di aplikasi Microsoft versi Education atau versi 365. Jadi ketika Kakaknya nanti mungkin kalau pengen pakai email tell you, silahkan nanti untuk install di device itu aplikasi Microsoft yang versi Education sih, Kak, gitu. Oh, jadi download-nya baru lagi ya aplikasinya? Betul, nanti kita ada sesi itu juga sih khusus nanti untuk penjelasan terkait install Office gitu, Kak. Oh iya, terima kasih. Oke, sama-sama, Kak. Selanjutnya ada dari Kak Yatasa. Silahkan, Kak. Izin bertanya, kan aku Mhm. udah bisa tuh, terus pas aku mau pencet hubungkan ke Microsoft 365 tuh tiba-tiba ke redirect ke keluar ke sendiri, ke login ulang, terus tulisannya tahap 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 sesi loginnya udah habis. Itu Sesi kenapa ya? loginnya udah habis. Nah, ini bisa dipastikan dulu sih, Kak. Untuk di browsernya ini Kakaknya udah ada login akun Gmail Microsoft belum? Belum. Belum. Nah, boleh dicoba untuk clear cache dulu. Nanti boleh masuk ke settingan browsernya, nanti bisa di-search aja keywordnya cache. Nanti silahkan di-clear cache all dulu untuk di browsernya. Karena bisa jadi penyebabnya karena itu. Atau bisa dicoba juga untuk akses di browser mode penyamaran atau private, Kak, gitu. Nanti ketika berhasil nih coba di browser mode incognito atau private, boleh nanti dicoba untuk clear cache ulang di browser yang biasanya, gitu, Kak. Oke, makasih. Oke, sama-sama, Kak. Oke, mungkin yang terakhir di sesi saat ini boleh dari Kak Andra Anggara. Halo, Kak Andra. Halo Kak, izin Ya. bertanya. Sebelumnya untuk masuk ke akun ini kan di-scan dulu memakai Google Authenticator. Itu setelah di-scan itu tiba-tiba nggak ada proses yang kayak harus bikin password itu emang kayak gitu ya? Atau gimana, Kak? Nggak ada yang bikin password tahap tadi 2 sama 3 gitu, Kak? Ya, habis Tapi scan tuh langsung ada lanjutkan gitu, oke gitu. Cuma itu aja. Ketika diklik oke itu muncul, Kak, kode 6 digitnya? Muncul. Habis dimasukin, di situ nggak ada suruh bikin password atau semacamnya gitu yang dijelasin Kakak tadi, itu gimana? Oke, jadi ketika Kakaknya mungkin tadi pas aktivasi yang metode pertama, tidak ada metode yang kedua sama ketiga, itu nggak apa-apa, bisa diabaikan saja. Nanti Kakaknya kalau memang pengen tambah metode lain, nanti Kakaknya bisa akses ke Microsoft settingan Microsoft, nanti mungkin akan dibantu juga di-share di chat ya. Jadi nggak apa-apa, untuk saat ini bisa diabaikan terlebih dahulu saja, nanti bisa ditambahkan metode out lain di kemudian hari, gitu, Kak. Terakhir Kak, maaf. Untuk ini setelah saya coba masuk ke ke websitenya menggunakan hubungkan Microsoft 365, itu terpental terus dari websitenya. Itu memang dari websitenya sana atau emang dari sayanya ya? Nah, kalau untuk ini kurang lebih sama ya sama tadi Kak siapa tadi yang sebelumnya ini, dicoba dulu sih Kak, pastikan untuk tidak ada akun Gmail Microsoft lain yang login di browsernya. Juga bisa dicoba untuk clear cache terlebih dahulu di browser yang Kakaknya gunakan, gitu Kak. Jika udah dicoba clear cache, nanti boleh coba login ulang lagi, gitu Kak. Oke, terima kasih Kak. Oke, sama-sama Kak. Oke, teman-teman izin melanjutkan kembali ya ke layanan selanjutnya. Di sini untuk layanan kedua yang bisa teman-teman coba login, ini adalah Ygrasias.
Nah, Igrasias ini merupakan portal akademik atau non-akademik untuk melayani kebutuhan mahasiswa atau dosen secara online. Jadi buat teman-teman yang nanti mau cek nilai, mau cek kelas, siapa dosen wali, itu nanti bisa coba cek di Igrasiasnya. Untuk aksesnya, silahkan teman-teman nanti akses melalui portal satu atau satu framework, nanti akan ada pilihan aplikasi Igrasias, atau jika ingin langsung, silahkan untuk akses website igrasias.telkomuniversity.ac.id. Jika sudah diklik, silahkan nanti teman-teman akan diarahkan untuk login berikut halaman Igrasiasnya. Nah, di sini silahkan untuk menu loginnya ada di sebelah atas ya, teman-teman nanti klik login. Jika sudah, silahkan nanti untuk pilih loginnya sebagai mahasiswa, lalu silahkan masukkan username dan password SSO yang sudah dibuat sebelumnya. Mohon jadi catatan untuk login di Igrasias itu menggunakan username tanpa domain @student.telkomuniversity.ac.id gitu ya. Jika sudah, masukkan username dan password, silahkan klik login. Nah, berikut kurang lebih untuk halaman homepage dari aplikasi Igrasias ya, dashboardnya seperti ini. Silahkan teman-teman untuk mengeksplor gitu ya, barangkali ada yang mau lihat menu-menunya apa saja gitu ya. Di sini nanti akan tertera untuk nanti nilai, presensi, dan akademik info akademik lainnya gitu ya. Namun sebelum teman-teman coba-coba ke menu yang lain, silahkan teman-teman untuk melakukan aktivasi out kembali ya teman-teman. Jadi kurang lebih di Telio ini ada dua autentikasi ya. Yang pertama itu untuk autentikasi email, juga autentikasi untuk Igrasias gitu. Untuk email tadi sudah ya di tahap sebelumnya melalui Authenticator app untuk pas login Microsoft. Dan buat yang sekarang ini adalah autentikasi untuk di aplikasi Igrasias. Silahkan teman-teman bisa gunakan aplikasi yang sama aja dengan aplikasi yang tadi. Untuk aksesnya, aktivasinya bisa mengakses menu akun, pengaturan out, juga apps out setting. Jika sudah, nanti akan tertera kurang lebih seperti berikut. Nah, di sini silahkan teman-teman bisa barangkali yang belum download bisa download ulang aplikasinya. Jika yang sudah ada silahkan bisa gunakan aplikasi yang sudah di-download tadi sama dengan aplikasi yang digunakan untuk autentikasi Microsoft. Silahkan nanti teman-teman untuk klik generate di langkah 2-nya ya untuk mengenerate QR code yang perlu teman-teman scan kemudian. Jika sudah, nanti teman-teman setelah akan muncul QR code-nya, silahkan teman-teman scan ulang dengan tahapan yang kurang lebih sama ketika aktivasi out Microsoft. Jika sudah di-scan QR code-nya, silahkan teman-teman di langkah 4-nya masukkan kode real time yang tertera di aplikasi Authenticator app-nya. Jika sudah, silahkan teman-teman klik button di bawah, silahkan klik di sini, nanti teman-teman akan muncul pop-up yang menyatakan teman-teman berhasil mengaktifkan apps out gitu ya. Jika sudah muncul pop-up tersebut berarti sudah selesai. Nah, nanti teman-teman ketika relogin Igrasias atau login ulang kembali Igrasias akan diminta memasukkan kode 6 digit kurang lebih sama seperti login ketika login Microsoft gitu teman-teman. Oke, mungkin segitu ya untuk penjelasan perihal Igrasias. Mungkin kita coba ambil 3 pertanyaan terlebih dahulu sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Boleh untuk yang pertama dari Kak Andra Anggara. Halo Kak Andra. Oke, kalau nggak ada boleh dilanjut ke Kak Zidni Atala. Halo Kak Zidni. Halo Kak Risma. Ya, gimana Kak? Izin bertanya Kak, barusan itu, ini saya masih di tahap pertama sih, di verifikasi NIK ya. Ternyata NIK-nya tidak terdaftar. Udah chat ke BSLA sih, berarti saya tinggal nunggu dari BSLA-nya aja ya? Oke, kalau untuk kendala NIK tidak terdaftar, bisa dicoba sambil kirim form, isi form keluhan yang tertera di ini Kak, di kolom chat. Oh, di Nah, kolom chat, sambil oke. diisi juga form keluhannya, nanti kami bantu cek juga. Nanti jika sudah ada info lebih lanjut, kita bakalan chat ke nomor WA-nya, nomor WA Oke. kakaknya yang masukkan di form, gitu. Makasih Kak. Dan mohon pastikan ya, karena mungkin di sini kadang ada beberapa yang terkecoh, untuk NIK ini adalah sama dengan nomor KTP ya teman-teman, bukan NIM. Jadi mohon pastikan sudah sesuai dengan nomor KTP dan juga yang teman-teman inputkan sebelumnya di SIDS gitu. Oke, selanjutnya tadi kita lanjut ke Kak Randy. Halo Kak Randy.
tadi tuh saya tuh bisa apa namanya masuk ke Telus 1 lewat akun private. Cuman pas lewat akun Google Chrome yang ada akun Google nggak bisa. Itu karena emang ada akun Google-nya masuk ya. Mic kental ya. Betul. Nah, biasanya itu nanti akan muncul juga sih notifikasinya. Nanti Gmail yang tertahu tuh apa. Jadi kalau kita sarankan untuk kakaknya ketika login di browser ini bisa pastikan hanya ada akun student aja yang login di browsernya gitu sih Kak. Oh, oke. Sama satu lagi. Ini ada Ya. bentuk PDF-nya nggak ya? Soalnya cepet banget tadi. Oke, kalau untuk PDF sosialisasi, materi, sama rekodnya, nanti akan kita share juga Kak di website kita setelah sesi ini selesai. Jadi bisa nanti di-rewatch ulang aja. Oke, makasih Teh. Oke, sama-sama Kak. Oke, mungkin yang terakhir di sini ada dari Kak Dava Zaidana. Boleh silakan Kak. Halo Kak Dava. Oke, jika nggak ada, boleh dilanjut ke Kak M. Zikratul Fikri. Oke, kalau nggak ada, boleh dilanjut ke Kak Rani. Halo Kak Rani. Oke, kalau nggak jadi, boleh lanjut ke Kak Muhammad Dava. Aku Rani. Oh, oke. Ya, Kak Rani gimana? Oh ya, jadi kan tadi, bentar. Jadi kan tadi harus ada aktivasi gitu kan, yang 3 langkah itu, yang 3 step itu. Buat yang Microsoft ya? Iya, tapi aku tuh baru sampai di tahap 1. Ya, terus habis kayak gitu, gak bisa lanjut ke tahap 2, tahap 3 kan, aku langsung ada ininya, aku langsung klik Ygrasias gitu kan. Pas aku masuk ke Ygrasias juga, pas masukin username sama password itu katanya salah, jadi gimana ya Kak? Maaf banget. Oke, kalau untuk yang pertama tadi perihal nggak ada 3 metode autentikasi, itu nggak apa-apa Kak, selama Kakaknya udah berhasil melakukan yang pertama kan ya? Iya, udah. Kalau udah berhasil yang pertama, boleh untuk saat ini diabaikan terlebih dahulu saja, nggak usah pakai metode 2 sama 3. Nanti Kakaknya bisa masuk, selanjutnya aja di kemudian hari bisa akses link yang akan kami share di chat untuk, penambahan atau perubahan metode autentikasi, gitu sih Kak. Terus untuk yang kedua tadi kendala login Ygrasias, Kakaknya tadi udah berhasil kan ya sampai ada halaman berhasil membuat akun pada saat aktivasinya? Iya, udah. Oke. Nah, terus kalau untuk login Ygrasias itu menggunakan username aja atau dengan domain @student? Username aja. Username aja. Nah, boleh kalau udah pakai username aja sama password dicoba untuk clear cache browser-nya terlebih dahulu atau coba login di browser lain dulu sih, Kak. Gitu. Oh, oke. Oke, jika nanti mungkin masih nggak bisa, ya, jika masih nggak bisa, silahkan nanti bisa isi form keluhan aja yang tertera di kolom chat ya, tadi udah di-share juga. Oke, siap. Makasih Kak. Oke, siap. Sama-sama, Kak. Oke, mungkin teman-teman sekian dulu untuk penjelasan terkait layanan Ygrasias ya. Selanjutnya ini akan ada penjelasan terkait layanan Microsoft 365 nih. Nah, ini akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih teman-teman semuanya. Baik teman-teman, izin menjelaskan terkait layanan milik Putih. Untuk yang bertanya ditahan dulu ya, nanti akan ada waktunya untuk bertanya. Jadi kami ada layanan Microsoft 365, jadi merupakan layanan Microsoft yang didapatkan selama menjadi mahasiswa Telkom University. Teman-teman bisa mengaksesnya di halaman office.com, lalu klik sign in. Setelah itu akan diminta untuk menginputkan username yang diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id, kemudian masukkan passwordnya, password SSO, kemudian sign in. Setelah itu nanti akan diminta untuk menginputkan kode 6 digit dari Google Authenticator atau dari Microsoft Authenticator, kemudian silakan klik verify.
Setelah itu berikut tampilan halaman utama yang isinya tentang semua aplikasi yang disediakan di Microsoft 365. Setelah itu, untuk mengakses emailnya, teman-teman bisa melalui Microsoft Outlook. Jadi kami sudah tidak menggunakan Gmail ya, tidak menggunakan Google. Jadi teman-teman bisa menggunakan Outlook-nya. Setelah itu, berikut akses panduan instalasi Microsoft Office 365, bisa melalui Microsoft Windows atau Mac iOS. Untuk instalasi Microsoft 365-nya, teman-teman bisa klik di kanan atas, jadi ada menu Install Office. Silakan diunduh terlebih dahulu aplikasi Office 365-nya. Setelah itu klik simpan ya teman-teman ya. Setelah semua sudah terdownload pada komputer atau laptop masing-masing, teman-teman bisa diinstal terlebih dahulu dan mengikuti langkah-langkahnya. Setelah berhasil terinstall, teman-teman silakan melakukan aktivasi lisensinya terlebih dahulu dengan memilih salah satu aplikasi Office. Di sini contohnya ada Microsoft Word, lalu pilih sign in di kanan atas. Nanti akan ada permintaan penginputan username SSO-nya dan diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id, kemudian masukkan password SSO-nya. Nah, sebelum sebelum aktivasi nanti akan ada warning ya. Jadi ini yang allow my organization to manage my device-nya jangan di checklist ya. Misalkan sudah terlanjur checklist, di uncheck terlebih dahulu. Setelah itu pilih OK. Misalkan sudah terlanjur OK, tapi udah terchecklist allow my organization-nya, kami juga menyediakan panduannya, namun kami menjelaskan dulu untuk dampaknya. Jadi ini akan menyebabkan perangkat dikelola oleh Microsoft sehingga berisiko kehilangan akses modifikasi datanya. Nanti teman-teman bisa scan ya barcode-nya, ini penanganan allow my organization to manage my device-nya, atau bisa mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, teman-teman bisa klik menu Windows terlebih dahulu, kemudian pilih Profile, setelah itu pilih Change Account Setting, nanti akan masuk ke menu Account, kemudian scroll ke bawah, pilih Access Work to School-nya. Setelah itu, nanti pilih akun yang sudah ter-allow, nanti silahkan di-disconnect akunnya. Nah, kemudian selanjutnya ada layanan MyTeli Mobile. Jadi ini aplikasi mobile untuk menunjang kegiatan belajar di lingkungan Telkom University. Untuk cara loginnya, pertama teman-teman download dulu di App Store atau Google Play, atau bisa langsung diketik MyTeli Mobile. Setelah terdownload, teman-teman bisa masuk ke klik masuk, kemudian masukkan username SSO-nya, dipastikan menggunakan huruf kecil semua, tanpa diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id ya teman-teman ya. Kemudian diikuti dengan password SSO. Kemudian klik masuk. Setelah itu akan menampilkan fitur aplikasi yang tersedia di MyTeli. Setelah itu kami ada layanan Wi-Fi Telio Connect, yaitu layanan internet gratis di kawasan Telkom University. Jadi teman-teman bisa mengaksesnya dengan memilih SSID Telio Connect, kemudian klik Connect. Setelah itu masukkan username saja dengan huruf kecil semua, dan diikuti dengan password SSO-nya, setelah itu klik OK. Berikut untuk melihat panduan lengkap Telio Connect, teman-teman bisa scan di barcode ya. Setelah itu kami ada layanan Azure DevTools yang aplikasi
merupakan aplikasi yang berisi produk-produk berlisensi dari Microsoft. Teman-teman bisa aksesnya di portal azure.com atau bisa di tampilan berikut, kemudian klik sign in. Setelah itu masukkan username SSO, diikuti dengan @student.telkomuniversity.ac.id, kemudian masukkan password SSO-nya, kemudian klik sign in. Setelah itu silakan teman-teman pilih kode negaranya, masukkan nomor handphonenya, kemudian pilih opsi call me. Setelah itu akan ada 6 digit kode yang diterima melalui telepon, kemudian klik verify code. Nanti teman-teman akan mendapatkan menu education yang isinya aplikasi-aplikasi berlisensi yang tersedia, misalkan seperti OS Windows yang terbaru, atau Visio juga bisa. Berikut panduan lengkap Microsoft Azure ya teman-teman ya. Nah, kami juga menyediakan etiketing putih yang aplikasinya dapat digunakan untuk pelaporan kendala dan permintaan terkait layanan putih. Jadi teman-teman misalkan ada keluhan atau permintaan yang berhubungan dengan putih, teman-teman bisa mengakses etiketing putih diaksesnya bisa di menu 1 telkomuniversity.ac.id. Nanti di dalamnya ada menu etiketing putih. Nah, di dalam 1.telkomuniversity.ac.id ini nanti teman-teman pilih etiket putih. Nanti akan muncul halaman berikut. Nanti teman-teman jika akan menginputkan keluhan atau permintaan, teman-teman bisa klik tiket baru. Setelah itu silahkan isikan detail keluhan atau permintaan dan juga dibantu menginputkan file pendukungnya ya. Errornya seperti apa. Setelah itu teman-teman bisa simpan. Nanti akan masuk ke tiket saya. Jadi teman-teman bisa melihat, memantau progres dari tiket yang sudah diajukan. Misalkan di next Kak. Misalkan di assign tiket sudah misalkan statusnya assign, tiketnya sudah ditugaskan kepada eksekutor dan akan segera dikerjakan. Misalkan statusnya sudah in progress, berarti tiketnya sudah mulai dikerjakan. Misalkan tiketnya sudah resolve, berarti tiketnya sudah selesai dikerjakan oleh eksekutor dan nanti tim service desk akan melakukan konfirmasi melalui via WhatsApp atau chat di tiket tersebut ya. Kemudian jika tiketnya sudah selesai, maka tiketnya akan di-close oleh tim service desk. Nah, untuk pilih tiket selesai ini, menu tiket selesai ini, teman-teman bisa melihat respon tiketnya. Di tiket selesai, detail, tunjukkan obrolan, nanti isinya respon-respon yang bisa dilihat dari tim service desk atau teman-teman. Kemudian setelah tiket selesai, teman-teman bisa menilai dan memberi ulasan kepada tiketnya. Di menu tiket selesai, detail, masukkan rating, dan review. Nah, kami akan menjelaskan tentang keamanan data. Jadi keamanan data ini penting ya teman-teman untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Misalkan selalu mengaktifkan multi-factor authentication, jangan lupa untuk selalu mengunci perangkatnya, selalu melakukan backup data secara berkala, dan simpan pada penyimpanan yang disediakan. Dan jangan lupa untuk mematikan Bluetooth dan NFC jika tidak digunakan, tidak mengungkapkan atau menyebarkan data milik pribadi orang lain atau data instansi secara tidak sah, kemudian menghindari penggunaan perangkat publik, terutama untuk aplikasi sensitif seperti akun pribadi atau perbankan, kemudian serta dalam menjaga keamanan data instansi, dan jangan lupa matikan GPS jika tidak digunakan.
Dan teman-teman selalu berhati-hati dengan phishing dan scam di media sosial, WhatsApp, email, dan SMS. Dan ingat segera menghubungi pihak kampus untuk pertolongan kehilangan perangkat. Seperti itu. Dan terima kasih teman-teman. Berikut kontak kami, bisa menghubungi kami di WhatsApp atau bisa datang langsung di Gedung Panamulya lantai 1 atau bisa menghubungi melalui etiketing tadi yang sudah dijelaskan. Silakan teman-teman jika ada pertanyaan bisa raise terlebih dahulu, nanti bisa dipanggil dari namanya. Silakan Kak Reskia Aizar. Izin bertanya, Kak. Iya, silakan, Kak. Saya tadi masih di bagian Telio 1. Untuk barcode-nya tadi sudah saya scan menggunakan Microsoft Authenticator. Tapi setelah di-scan ada keterangan tidak bisa digunakan. Terus saya coba untuk kedua kalinya ada keterangan barcode-nya sudah digunakan dan perlu di-generate ulang. Habis itu saya klik back pada bagian barcode-nya. Pas mau di next katanya ada problem. Kalau kakaknya pakai aplikasi apa? Aplikasi untuk scan-nya kah, Kak? Iya. Microsoft Authenticator. Atau boleh di-share di chat ya Kak ya untuk panduannya. Di chat kemana, Kak? Ya, nanti di chat dari teman-teman, nanti panduannya bisa ikuti langkah-langkah itu ya Kak ya. Oh, ya, baik Kak. Terima kasih banyak. Ya, sama-sama. Berikutnya Kak Nikola. Kak Nikola. Pertanyaannya sudah terjawab tadi, Kak. Oh, sudah. Boleh Kak Jasmine Humaira. Kak Jasmine. Kalau tidak ada, saya lanjut ya ke Kak Alfaiz Farid. Halo Kak Alfarid. Tes. Ya. Kak, yang seed itu bisa diganti nggak akunnya? Soalnya yang akun saya udah connect sama akun lain. Akun seperti apa Kak? Yang awal yang pas mau masuk SSO itu. Iya, mau digantinya seperti apa? Diganti gitu akunnya jadi akun yang baru. Oh, maksudnya mau aktivasi SSO Iya, gitu? pas aktivasi, iya. Baru join Kak atau gimana? Iya sih. Oh, baru join. Nanti di-share ya Kak link materi dan recordnya Kakak bisa ikutin ya. Oke, Kak. Ya, siap. Kak Andi Muhammad. Bagaimana Kak? Halo, giliran saya bukan? Ya, silahkan Kak. Ya, makasih. Ingin nanya tentang e-Garcias, boleh? Boleh, silahkan. Tentang authentication-nya, itu emang harus dilakukan atau bisa nggak usah autentikasinya? Harus ya Kak, seperti Harus. keamanan data yang tadi udah di-share ya. Oke. Untuk panduannya sudah tahu kan ya Pak ya? Iya, sudah. Ya, terima kasih. Oke, ya. Selanjutnya Kak Fazmi. Kak Fazmi.
Kak Fasni Hisham jadi bertanya. Orangnya. Dilanjut ya ke Kak Siti Hovifah, boleh? Oke, kakak kan tadi kan aku udah dapat nih OTP-nya. Ternyata aku lebih 15 menit buat ngedapatin OTP-nya lagi itu gimana? Boleh diulang lagi ya. Di resend aja boleh kok, Kak. Udah tadi dikirim ulang tapi nggak ada mulu, Kak. Atau ditunggu boleh, Kak? Atau coba di browser lain? Udah? Iya, Kak, makasih. Oh iya, sama-sama. Boleh, Kak, selanjutnya Kak Luciana. Kak Luciana. Kedengeran nggak Kak suara saya? Kedengeran. Saya tuh mau tanya kalau misalkan diulang dari awal aktivasi SSO, itu bisa nggak Kak? Soalnya tadi saya tuh udah di bagian scan barcode. Iya. Nah, habis itu saya udah masukin kode, tapi waktu di next itu tulisannya tuh itu yang kayak mengulang terus sesi Anda telah habis. Nah, waktu di HP-nya itu saya itu apa namanya? Hapus aplikasi autentikatornya. Nah, waktu saya nanti akan di-share materi sama recordnya. Tapi kalau kakak masih bingung juga, kakak boleh kok datang. Tapi mungkin di hari Kamis sih, Kak. Hari Kamis? Kalau masih kebing, iya. Oh, hari Kamis saya check-in asrama. Oh, Kira-kira gitu. jam berapa ya? Kita buka di jam 8 sampai jam setengah 5, Kak. Oh, saya check-in asramanya siang. Terserah kakak sih. Tempat waktunya kapan kita ada terus kok, Kak. Atau misalkan boleh dibaca dulu materi sama recordnya. Kalau misalkan masih bingung boleh dibantu langsung. Iya, maksud saya boleh minta apa namanya ulang dari awal aja gitu. Soalnya waktu saya login ulang itu suruh masukin kode yang 90 hari itu. Oh gitu. Paling kalau mau ikut lagi boleh besok. Kalau mau baca materi sama recordnya juga boleh. Tapi kok ngulang lagi waktunya udah nggak cukup, Kak. Soalnya panjang banget. Enggak, maksudnya ngulang apa? Saya yang buat akunnya itu kayak direct start gitu. Maksudnya reset MFA gitu? Iya. Boleh Kak isi ini aja, form keluhan aja, nanti dibantu diproses ya Kak ya. Oh oke, makasih ya Kak. Iya sama-sama. Boleh selanjutnya Kak Iftiha. 0823 19 24 19. Bagaimana Kak? Halo? Atau boleh di chat aja kalau suaranya tidak terdengar Kak. Selanjutnya aja ya. Boleh Kak Mufadil Surya. Mufadil Surya, mohon maaf. Tes. Ya. Saya, Iya Kak. Kak, saya mau bertanya, saya kan kemarin angkatan 20. Ya. Terus di angkatan 24. Nah, terus pas aktivasi SSO-nya kan yang kedaftar di angkatan 20 itu gimana ya, Kak? Apanya Kak? Putus-putus tadi. Sebelumnya kan saya angkatan 20. Iya. Terus saya mendaftar ulang di angkatan 24. Nah, terus pas aktivasi akun SSO-nya itu akun saya kedaftarnya yang di angkatan 20, Kak. Jadi pas login Igrasias masuknya yang di angkatan 20. Bukan akun baru. Jadinya akun lama. Ini ya ekstensi ya Kak ya? Ya. Enggak. Daftar ulang, Kak. Oh, daftar ulang. Boleh Kak isi keluhan aja di form keluhan ya?
Nanti dicekin. Ya boleh. Makasih ya, Ya, Kak. sama-sama. Boleh selanjutnya Kak Zikratul Fikri. Halo, Kak. Boleh selanjutnya ya. Dika Adila Trieva. Halo Kak Adila. Ya, silakan. Halo Kak, izin aku mau nanya, yang di bagian Microsoft Word itu kan tadi ada disuruh buat nggak centang yang managed by your organization kan? Iya. Nah itu tuh buat di Microsoft Windows aja atau di Mac OS juga ada? Soalnya tadi waktu login di Word-nya nggak ada disuruh centang itu. Semuanya sama sih Kak, di Windows juga, di OS juga. Kalau misalkan nggak ada ya nggak apa-apa. Nggak masalah sih Kak. Itu aja. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Boleh Kak, selanjutnya Kak Setiadi. Terus aku. Oh, tidak jadi ya. Boleh Kak Kayo. Halo Kak, Ya. aku kan ini di bagian Igrasias di langkah keempat. Itu kan disuruh masukin validasi token. Tokennya tuh yang sebelah mana ya Kak? Aplikasi apa Kak? Kok? Igrasias. Iya. Kan di langkah Yang... keempat tuh dimasukin validasi token. Oh iya. Tokennya tuh yang mana ya Kak? Tokennya terkirim ke itu aplikasi. Aplikasi Google Out ya. Pakainya apa? MFA atau Google Authenticator? Google Authenticator. Iya, kodenya terkirimnya ke Google Authenticator. Oh, oke Kak. Makasih. Iya, sama-sama. Boleh Kak, selanjutnya Kak Naila. Halo Kak, izin Iya, bertanya. Buat silakan. yang aktivasi akun SSO itu kan saya nge-stuck di itu yang apa dimasukin password itu loading terus, jadi nggak maju-maju dari situ tuh. Gimana ya? Udah dicoba di browser lainnya Kak? Udah itu saya nyoba dari kemarin, cuman nggak maju-maju. Udah dicoba di laptop, di handphone, sama nggak maju-maju. Atau boleh di clear history dulu browsernya Kak? Takutnya kesangkut cache-nya. Nanti di all time, jadi dihapus all time gitu. Boleh dicoba dulu, kalau misalkan masih belum bisa, nanti input di form keluhan aja ya. Oh iya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Kak Nurjana. Enggak, udah aku matiin. Oh, nggak jadi. Berikutnya Kak Belva. Misalnya mau buat email baru untuk akun SSO-nya bisa nggak ya, Kak? Maksudnya aktivasi gitu? Iya, pakai email baru. Jadi belum pernah aktivisasi, jadi dimulai dari awal tapi pakai email baru. Ganti Yang beda dari email? akun iya, ganti email. Oh, nggak aktivasi berarti ya? Iya. Paling ikutin yang di itu Kak, yang di saat ini baru join atau gimana Kak? Baru join. Oh, baru join. Nanti kita share materi sama recordnya, mungkin bisa dibaca-baca dulu aja ya Kak. Ya baik, terima kasih. Ya. Selanjutnya Kak Intan Nur. Kak, mau bertanya. Ya. Itu tadi udah masuk yang Microsoft 365, tapi pas mau masukin kata sandinya, akun Anda dikunci. Itu gimana ya? Microsoft akan rencana. Gimana itu? Jadi saat mau masukin kata sandinya, di sininya akun Anda dikunci sementara.
Boleh Kak ganti password dulu aja di menu 1 .telkomuniversity.ac.id. Kan di situ ada fitur lupa password. Nanti ganti password dulu aja ya. Kalau misalkan masih belum bisa, nanti Kakak input form keluhan aja dulu. Oh iya. Nanti dibantu. Ya. Terima Ya, kasih. ya sama-sama. Kemudian selanjutnya Kak Naila Andini. Kak, aku kan baru di yang step awal nih. Aku baru mau scan barcode-nya kan. Pakai yang itu Google. Tapi pas aku mau scan nggak bisa katanya. Terus kan aku pencet ini. Kayak nggak bisa scan. Nanti kan muncul ini kan, masukin kode gitu. Ya. Tapi kalau di aplikasi kan masukin detail akun kan, nama akun sama kunci Anda. Itu nama akun apa ya Kak? Sama kuncinya kunci apa? Nanti kita share panduan MFA sama 2FA ya Kak ya. Mungkin bisa diikuti langkah-langkah. Aku baru mau login Kak. Belum sampai situ. Iya, itu kalau mau login kan emang itu kita kasih panduannya. Mungkin bisa membantu dulu ya. Oh ya udah, makasih Kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya Kak Tubagus Putra. Laptopmu baru ya? Gak ngecas anjing. Gimana Kak? Halo Kak Bagus. Nggak ada suaranya Kak. Atau boleh di chat aja jika ada kendala di ininya. Boleh Kak Syasha? Dilanjut Kak Syasha. Oke, halo Kak. Jadi aku tuh udah buat akun. Cuman nggak bisa Iya. masuk ke Iglesias, Kak. Aku udah nyobain. Tapi di si Iglesias itu password sama username-nya nggak match. Padahal udah match, Kak. Gimana ya? Passwordnya diketiknya username aja kan tanpa diikuti @student? Oh, username aja. Iya, username-nya Jadi aja. nama lengkapnya aja, nggak usah pakai Telkom University gitu-gitu. Enggak, username-nya aja, bukan nama lengkap. Username yang udah ada tadi kan ketika bikin aktivasi SSO, kan langsung muncul username SSO gitu kan. Oh iya. Oh, Iya. oke. Ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Selanjutnya Kak Andi Muhammad. Ya, halo Kak. Maaf nanya lagi ya. Boleh. Tapi ini saya sudah di langkah 4 untuk authentication Iglesias-nya. Iya. Tapi kenapa ya aku udah input kodenya, tapi malah bilang authentication tidak sesuai, silakan input ulang. Oh, kalau jamnya udah sesuai belum? Jam di device-nya. Jadi antara handphone sama di laptopnya udah sama? Ya. Sudah. Settingnya udah otomatis kan ya di handphone sama di laptopnya? Ya, sudah. Pakainya Google Authenticator atau MFA? Authenticator. Gimana? Google Authenticator, Google pakai Google saya. Oh, Google Authenticator. Paling nanti input aja dulu di form kendalanya ya, nanti dikasih panduannya. Oke. Oke, Inputnya, kasih. input form kendalanya ada di mana? Ada di chat, Kak. Oh, oke. Oke, Makasih, Kak. makasih. Ya, sama-sama. Boleh Kak Naufal? Assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Kak, maaf Kak, tadi Gimana? saya ketinggalan. Soalnya laptopnya error kan. Itu sampai sini nggak boleh aktifin kameranya Kak. Kendalanya di mana, Kak? Tadi kan error Kak, terus saya ketinggalan gini Kak. Bentar. Ya, boleh. Dari sini Kak. Itu udah masuk kok, Kak. Oh berarti ini udah aman ya Kak? Oh, udah bisa. Oh udah bisa semua, tinggal gini ya Kak? Iya, udah berhasil. Oke Kak, makasih Kak. Sama-sama.
Boleh Kak Farah Nur? Kak Farah. Kak izin bertanya. Ya. Ini kan aku udah coba sign in yang Microsoft 365, tapi dia tuh ada trouble sign in, itu kenapa ya, Kak? Trouble sign in-nya muncul notif kayak apa, Kak? Yang sorry but we're having trouble sign in gitu. Boleh Kak, boleh dicoba login lagi di browser lain ya. Oh ya. Ya. Oke, makasih Kak. Ya, sama-sama. Selanjutnya, Naufisa. Kak, Ya, silahkan. aku mau nanya, kan tadi tuh nggak bisa masuk Meet terus, jadi aku tuh telat masuk Meet-nya. Nah, terus aku Iya. baru mau aktivisasi SSO, nah tapi Meet aku tuh nggak kedaftar, Kak. Jadi nggak bisa lanjut ke selanjutnya, nggak bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Boleh Kak isi form yang keluhan ya Kak ya? Di chat ada form keluhan, nanti Kakak isi dulu. Nanti dibantu sama kita. Ya, makasih Kak. Ya, sama-sama. Boleh selanjutnya Kak Sabda Putra. Ada suaranya belum? Ada Kak. Oke, saya mau tanya kalau saya kan tadi udah berhasil login, terus apakah harus Microsoft 365 itu apakah harus di-download di luar dari satu Telkom University-nya di webnya atau nggak apa-apa udah ada di apa webnya? Apakah harus di-download di luar lagi, di luar web? Boleh Kak diulangi lagi? Kalau misalkan kan aku mau download Microsoft 365. Itu apakah harus di-download di luar webnya atau nggak usah di-download lagi? Apakah udah bisa diakses dari web satu Telkom University-nya? Microsoft 365-nya mau pakai yang fitur apa? Kan tadi kalau nggak salah ada disuruh download gitu. Oh, Office ya? Office 365 ya? Iya. Kalau misalkan emang belum punya, boleh download dulu lagi. Tapi harus dari yang di 365. Berarti download-nya yang sesuai arahan yang dari webnya itu ya, yang dari Iya. Microsoft 365 ya? Iya, di Aku tadi udah office.com berhasil ya? download tapi nggak bisa, itu kenapa ya? Nggak bisanya? Nggak bisanya tuh tulisannya kayak dia itu kayak kepental lagi itu kenapa ya? Loginnya atau downloadnya? Downloadnya. Kalau downloadnya kayaknya mungkin dari device-nya Jaringan kali ya? ya? Iya. Oke. Oke Kak, Ya. terima kasih. Iya Kak, sama-sama. Boleh selanjutnya Kak Grace. Halo Kak Grace. Kak, izin nanya. Ya. Kalau misalkan ada kendala suara, boleh kok di chat aja. Ya Kak. Oh, boleh. Kan aku udah cetak berita ya Kak, terus sebelum aku lihat akun, disuruh bikin akun SSO-nya, cetak beritanya udah ke-reset Kak, jadi belum bikin akun SSO-nya. Masih bisa nggak Kak hari ini? Masih bisa. Tapi tadi udah nyimak ya materinya ya? Baru masuk juga Kak, karena tadi kebanyakan orang. Oh, oke. Nanti kita share link materi sama record-nya, Kakak baca-baca dulu aja ya. Makasih Kak. Ya, sama-sama. Boleh selanjutnya Kak Viva. Ini capek Bu. Halo Kak, aku Boleh. izin bertanya. Iya. Aku tuh masih awal-awal yang aku tuh ngeklik yang SSO activation. Itu kan harusnya ada pilihan yang si new student-nya. Tapi aku tuh malah nggak ada pilihan itu. Malah ada tulisannya go to account activation website.
Nah, setelah aku klik tuh malah nggak ada tampilan apa-apa. Kayaknya kakak salah link ya. Paling masuknya ke 1.telkomuniversity.ac.id deh kak. Bukan yang di situ maksudnya. Oh, oke. Iya, salah link ya? Bukan di Igresias ya kak ya? Tapi di 1.telkomuniversity.ac.id. Paling dicoba dulu. Nanti di situ ada menu aktivasi kok. Oke. Ya, Kasih Kak. sama-sama. Boleh satu lagi ya kak ya? Kak Afrina. Silahkan kak. Halo Kak, Ya, udah kedengeran belum? kedengeran. Kak, ini kan aku udah berhasil aktivasi ya. Ya, Terus waktu di presentasi itu di bagian Microsoft 365 itu kan kita disuruh install Office. iya. Nah, itu kok aku nggak ada ya Kak, Udah install masuk ke Office-nya. office.com. Aku mau izin nyalain kamera ya, Kak? Boleh. Mana ya kak kameranya? Nggak terlihat kak. Itu di kanan atasnya nggak ada ya kak ya? Boleh kak input di form keluhan dulu aja ya, nanti biar dicek ya sama tim service desk. Oke Kak, makasih. Ya, saya akhirin dulu ya untuk sesi tanya jawabnya. Saya kembalikan ke Mbak Sarah. Silakan Mbak Sarah. Oke, terima kasih kepada Mbak Risma dan Mbak Nurul yang sudah menyampaikan materi sosialisasi User Education SSO pada pagi hari ini. Oke, teman-teman kita ulas sedikit ya. Tadi ada beberapa pertanyaan yang masuk, ternyata antusias teman-teman tinggi sekali. Nah, ini saya mention untuk yang email ya, teman-teman, apabila email teman-teman berubah, mungkin dari yang pendaftaran misalkan di SID-nya sudah berbeda dengan email yang aktivasi SSO. Nanti apabila ada kendalanya, emailnya mau diganti itu ke bagian akademik atau BSLA terlebih dahulu. Seperti itu ya teman-teman. Silahkan apabila ada perubahan email bisa ke akademik atau BSLA terlebih dahulu. Kemudian untuk yang terkendala NIK nih atau nomor induk kependidikan ya, kependudukan. Nah, teman-teman nanti diisi saja form keluhannya. Mohon dipastikan yang di-input oleh teman-teman ini NIK yang ada di KTP atau kartu keluarga seperti itu ya, bukan NIM teman-teman, bukan nomor induk mahasiswa, tapi yang diinputkan ini nomor induk kependudukan seperti itu. Nah, tadi teman-teman juga sudah menyimak ya bagaimana cara aktivasi SSO, kemudian fasilitas yang didapatkan selama menjadi mahasiswa seperti Microsoft, Igresias, MyTelU Mobile, atau juga WiFi ya teman-teman itu silahkan bisa teman-teman nikmati selama teman-teman menjadi mahasiswa Telkom University. Dan fasilitas tersebut akan otomatis nonaktif apabila teman-teman sudah lulus ya teman-teman. Jadi sebelum lulus kalau ada yang backup data atau email mau di backup itu cepat-cepat dilakukan sebelum teman-teman lulus ya. Jadi sebelum teman-teman lulus bisa di backup terlebih dahulu supaya data-datanya tidak hilang seperti itu ya. Kemudian apabila teman-teman masih ada kendala pada saat akses website 1 seperti redirect atau kepental terus-terusan seperti itu. Nah, teman-teman dicoba terus-menerus atau secara berkala dan dicoba akses melalui browser lain juga browser Chrome dengan mode penyebaran atau incognito. Kemudian apabila masih ada yang ketinggalan nih teman-teman untuk
bisa membaca kembali materi sosialisasi dan recordnya akan dikirimkan setelah acara ini selesai. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian juga apabila ada kendala teknisnya, silahkan bisa menghubungi WhatsApp kami atau mengisi form keluhan terlebih dahulu. Nah, dikarenakan waktunya sudah selesai teman-teman ya, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada teman-teman mahasiswa yang telah hadir di acara sosialisasi kali ini. Mohon maaf mewakili panitia yang hadir apabila ada kurang selama penjelasan sosialisasi tadi. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Kak. Masih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Kak. Makasih Kak. Waalaikumsalam Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak.